di mana suku ini masih menerapkan budaya perkawinan sedara hingga saat ini. Meskipun tradisi ini merupakan hal yang tidak biasa bagi masyarakat umum, namun bagi suku Polahi, perkawinan sedara atau inses merupakan hal yang wajar dan sah dilakukan. Bahkan budaya perkawinan sedara suku ini sempat menggemparkan publik beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ada banyak fakta unik lainnya tentang suku Polahi yang mungkin belum kita ketahui, misalnya dari mana asal-usul mereka, kehidupan sosial mereka, bahasa yang mereka gunakan, agama dan keyakinan mereka, hingga mengapa bisa ada budaya perkawinan sedara. Berikut 7 fakta unik tentang suku Polahi. Pertama, asal-usul suku Polahi. Sebenarnya orang-orang Polahi merupakan bagian dari suku Gorontalo, yang pada sekitar abad ke-17 di masa penjajahan Belanda, melakukan eksodus atau melarikan diri ke dalam hutan, karena tidak mau dijajah dan tidak mau tunduk pada peraturan, serta penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Karena melarikan diri ke dalam hutan, maka orang-orang ini disebut orang Polahi, karena kata Polahi atau lahi-lahi dalam bahasa Gorontalo, berarti pelarian atau sedang dalam pelarian. Sejak melarikan diri ke dalam hutan, orang-orang Polahi menganggap orang luar adalah penjajah. Sikap anti-penjajah ini masih terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi pun dianggap sebagai penindas dan penjajah. Hal itu membuat suku Polahi cenderung tertutup kepada masyarakat luar, dan hidup secara primitif. Namun setelah Indonesia merdeka, sebagian dari suku Polahi sudah mulai tinggal di desa-desa sekitar, meskipun masih banyak juga yang tetap bertahan tinggal di hutan. Kedua, tak mengenal baca tulis dan pakaian. Hidup dalam keterasingan selama berada di pedalaman hutan, membuat orang Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial, pendidikan dan agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat terpinggirkan, dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Polahi juga tidak mengenal ilmu baca tulis. Mereka juga belum mengenal pakaian seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka hanya menggunakan daun palma dan kulit kayu sebagai pakaian mereka. Rumah suku Polahi sangat sederhana, tak berdinding, dapur dibuat di tengah yang berfungsi untuk penghangat badan. Suku Polahi juga tidak bersekolah dan tidak pernah menikmati fasilitas kesehatan modern. Orang Polahi memang sangat terbelakang, tak hanya karena keterpencilan dan tak mempunyai pendidikan formal, bahkan dalam kebudayaan, suku Polahi tidak mengenal hitung-menghitung, serta tidak mengenal nama-nama hari. Ketiga, bahasa sehari-hari. Masyarakat suku Polahi terlahir di tengah pegunungan, yang jauh dari kebisingan dan keramaian manusia. Diketahui sejak mereka lahir hingga dewasa, bahasa yang digunakan adalah bahasa tradisional dari daerah Gorontalo, yang disebut bahasa Hulontalo. Dengan bahasa Hulontalo ini, warga Polahi hanya dapat beradaptasi dengan penduduk desa. Mereka juga tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, makan sekali sehari dan tidak makan nasi. Suku Polahi hidup dari bercocok tanam ala kadarnya, dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. Masyarakat suku Polahi memiliki kebiasaan unik, yaitu hanya makan 1 kali dalam sehari, yaitu sekitar jam 5 sore. Mereka mengkonsumsi umbi-umbian yang mereka tanam sendiri, dan tidak terbiasa mengkonsumsi nasi seperti masyarakat umumnya. Mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian, pepaya dan pisang. Kelima, memiliki 3 Tuhan. Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di pedalaman hutan Gorontalo. Mereka mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Pulohuta, Lati, dan Lausala. Pulohuta digambarkan sebagai sosok yang hidup, serta memiliki kuasa atas tanah. Sedangkan Lati digambarkan sebagai sosok makhluk hidup yang menghuni air terjun dan pohon-pohon besar, sehingga disebut pemegang kuasa atas pohon.
Sementara Lausala digambarkan sebagai sosok yang haus akan minum darah. Orang Polahi meyakini bahwa Lausala memiliki mata yang merah dan membawa pedang yang menyala, serta bisa berpindah dengan cepat dari balik bukit yang satu ke bukit yang lainnya. Kepercayaan suku Polahi mengenai tiga Tuhan ini memang tampak unik. Namun keberadaan tiga Tuhan ini tidak pernah menjadi persoalan bagi mereka, dan tidak pernah membuat mereka berselisih paham. Keenam, budaya perkawinan sedarah. Dalam suku Polahi, terdapat budaya yang tidak biasa dan tidak umum, yaitu adanya budaya perkawinan sedarah. Masyarakat dalam suku ini dapat menikah dengan sesama anggota keluarganya, yang masih memiliki ikatan darah. Perkawinan antara ibu dan anak, atau ayah dan anak, atau perkawinan antara kakak dan adik, atau perkawinan antar saudara kandung, sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh suku ini. Ali baba, boleh mau atau mau ali mau nikah? Boleh. Masih boleh. Masih boleh. Boleh kalau kenapa? Kenapa? Boleh. Bagaimana? Di utang, boleh itu. Perkawinan sedarah dianggap wajar dan sah dilakukan. Inses atau perkawinan sedarah sebenarnya dilarang, baik dari sudut pandang agama maupun karena alasan medis. Alasan secara medis mengatakan bahwa perkawinan sedarah dapat menghasilkan keturunan yang cenderung cacat. Anak hasil dari perkawinan sedarah diduga akan mengalami beberapa kelainan, baik secara fisik maupun mental. Namun anehnya, hal ini tidak pernah dijumpai pada suku Polahi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah suku ini, tetap lahir dalam kondisi normal dan tidak memiliki cacat. Sistem perkawinan sedarah ini diketahui sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Ketujuh, tidak mengenal mata uang. Fakta unik suku Polahi yang terakhir, yaitu mereka tidak mengenal mata uang. Masyarakat Polahi biasanya akan menjual hasil kebunnya ke pasar-pasar dengan harga murah atau harga sekedarnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengenal mata uang. Nah, itulah 7 fakta unik tentang suku Polahi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Jika apa yang kami sampaikan ada yang keliru, baik penjelasan maupun klip video ataupun slide gambarnya, mohon diluruskan dengan berkomentar di bawah video ini.